Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid alladzi amarana bi dzikrihi birrakha'i wasyada'id wa nahana 'an ittiba'il hawa wasyaitanil marid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi lam yakun lahu waladun wala walid. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hamid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdali abid wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi al-aqaribi wal aba'id, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita malam ini kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majlis Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyah dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-sabi' was-sittun min asma'illah al-husna al-wahid, yang ke-67 dari nama-nama Allah al-husna ialah al-wahid. Huwal munfaridu bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-wahid artinya yang bersendiri pada zatnya, bersendiri sifat-sifatnya, bersendiri perbuatan-perbuatannya. Seringkali kita sebut al-wahid dengan arti yang maha esa, al-maha esa, al-wahid. Ini ketuhanan yang maha esa, itu artinya al-wahid. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatan-perbuatannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-muradu bil wahid bizzat artinya esa pada zatnya, anna zatahu ta'ala la yatajazza wa la yatasanna. Pengertian asa zat Allah, asa zat Tuhan, bahwa zat Allah itu tidak berjuzu, tidak berjuzu, tidak ada bagian-bagian. Macam kita, zat kita ini berjuzu, ada tulang, ada daging, ada kulit, ada macam-macam. Nah, kita ini disebut yatajazza, berjuzu-juzu. Nah, kalau zat Allah artinya maha esa pada zat Allah itu kadang berjuzu macam kita ini. Maha suci zat Allah daripada berjuzu. Nah, jadi jangan sekali-kali membayangkan bahwa Allah itu macam apa, jangan. Karena bila macam apa berarti berjuzu. Misalnya zat Allah dianggap macam matahari, berarti ada juzu-juzunya. Matahari itu ada bagian-bagiannya. Diumpamakan misal Tuhan macam kita, berarti Tuhan berdaging berkulit. Nah, jangan sampai itu.
Karena Allah itu Maha Esa pada zatnya. Zat Allah tidak ada juzu, wala yatasanna, dan tidak pula ada 2, 3, 4-nya. Maha Esa pada zatnya. Zat Allah itu hanya satu. Zat Allah Esa satu, kada ada 2, kada ada 3. Jadi jangan dikatakan Tuhan tuh ada di mana-mana. Kada mau Tuhan ada di mana-mana. Jangan sampai dikatakan Allah Ta'ala tuh ada di mana-mana. Berarti itu namanya menisbahkan tempat kepada Allah. Kan mana itu kan tempat. Mana, kalimat di mana itu tempat. Jangan sampai mengatakan bahwa Allah tuh ada di mana-mana. Berarti Tuhan bertempat. Zat Tuhan itu maha suci dari tempat itu. Di mana Tuhan? Mungkada bertempat. Tuhan itu sudah ada sebelum adanya tempat. Tuhan sudah ada sebelum adanya tempat. Aras misalnya, Tuhan sudah ada sebelum adanya aras. Langit, Tuhan sudah ada sebelum adanya langit. Bumi, Tuhan sudah ada sebelum adanya bumi. Planet apapun Tuhan sudah ada sebelum ada planet-planet itu. Bahkan Dia yang menciptakan planet itu. Nah, makanya Allah Ta'ala itu kada bertempat. Makanya apa kada bertempat? Nah, jangan dipikirkan lagi nih tuh. Imani aja lagi. Diimani. Karena jar Nabi la tafakkaru bi zatillah. Jangan kau berpikir tentang zat Allah. Zat Allah tuh jangan dipikirkan, diimani. Zat Allah kada berjuzu, zat Allah kada bertempat, zat Allah itu kada 2, kita imani. Jangan diakali. Nah, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Jangan kau sekali-kali tafakkur tentang zat Allah, tapi tafakkurkan makhluk Allah. Jadi ada saatnya akal kita itu kada berfungsi. Nah, kapan akal kita kada berfungsi? Di waktu kita berhadapan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah itu kada berjuzu, zat Allah itu kada ada 2-nya, zat Allah itu kada bertempat. Karena Dia sudah ada sebelum adanya tempat itu. Dan Allah sekarang di tempat. Di mana Allah sekarang ini? Nah, kada bertempat. Jangan dikatakan di mana-di-mana. Pokoknya keadaan Allah sekarang seperti keadaan Allah sebelum menciptakan makhluk alam semesta ini. Nah, habis saya kisah. Keadaan Allah hari ini sebagaimana keadaan Allah sebelum Dia ciptakan alam semesta. Nah, itulah keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian Allah Maha Esa pada zatnya. Jangan sampai kita membayang-bayangkan zat Allah tuh kayak apa, jangan. Karena zat Allah itu tidak menyerupai dengan sesuatu, dan sesuatu tidak akan bisa menyerupai zat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Zat Allah itu kada seperti sesuatu. Jadi jangan hendak membayang-bayangkan zat Allah, karena kada ada samanya. Kemudian al-wahid bis sifat. Apa arti esa pada sifat? Anna sifatihi la yushbihuha syai'un wa la tushbihu syai'a. Esa pada zat sudah tadi. Esa pada sifat. Sifat Allah itu esa artinya tidak ada menyerupai akan Dia oleh sesuatu dan tidak menyerupai akan sesuatu. Kudrat, iradat, sama, basar, kalam, itu sifat Allah kada menyerupai akan sesuatu, dan kada ada sesuatu yang menyerupai sifat Allah itu. Allah Maha Kuasa, hanya Allah yang Maha Kuasa. Yang lain pada Allah kada ada kuasa.
Allah maha berkehendak, hanya Allah yang berkehendak. Selain pada Allah kada ada punya kehendak. Hanya Allah yang melihat, yang lain kada ada yang melihatnya. Yang melihat itu hanya Allah. Nah, itu artinya esa pada zatnya. Kalau ada selain Allah berkuasa, kalau ada selain Allah berkehendak, kalau ada selain Allah melihat, kalau ada selain Allah mendengar, istilah itu hanya majaziyun, artinya kada sebenarnya. Kada sebenarnya. Imbas si fulan bisa melihat, itu dilihatkan oleh Allah. Si fulan bisa berkehendak, itu diberikan kehendak oleh Allah. Sebenarnya berkehendak itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya esa pada sifatnya. Jadi kita wajib meyakini bahwa yang punya kuasa hanya satu, Allah. Yang punya kehendak hanya satu, Allah. Yang punya melihat, mendengar, berkata-kata hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang lain macam itu kada bujuran. Kada bujuran. Kada bujuran. Dalam istilah bahasa Arab, bahasa agama kita disebut majaziyun. Majaz itu lawannya hakikat. Hakikat sebujurnya, majaz itu kada sebujurnya. Ada mutur, ada memuturan. Itu kalau nang bujur na mana muturan pang bujur ya ngarannya, mutur cuma memuturan ngarannya. Nah, kalau ada orang berkuasa selain Allah, itu kekuasaan aja artinya kada bujur-bujur berkuasa. Nah, kalau ada selain Allah nang bakahandak, itu kaya bakahandak aja sebujurnya kada kawa jua bakahandaknya. Karena yang bakahandak bujur itu hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di mana membuktikan bahwa kehendak itu hanya ampun Allah, ampun kita kada ada. Rancaknya kehendak kita kada jadi. Hendak ini gagal, hendak itu gagal. Berarti kada punya kehendak kita. Makanya kehendak kita ini jadi terus. Nah, ayo hendak merasa bakahandak. Ini banyak kada jadinya pada jadinya. Hendak itu, hendak ini, bilang banyak kada jadinya. Berarti kita kada bakahandak. Yang bakahandak itu hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu arti tauhid bis sifat. Mengesahkan Allah pada sifat-sifatnya. Kemudian al-wahid bil af'al, pengertian esa pada perbuatan, annahu la syarika lahu fi ta'siri syai'im ma. Arti esa pada perbuatan itu bahwa tidak ada sekutu bagi dia pada memberikan bekas terhadap sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan bekas selain perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tauhid bil af'al. Kada ada yang memberi bekas, hanya satu, yaitu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi macam api, air, makanan, minuman, obat-obatan, itu kada diberi bekas apa-apa. Yang memberi bekas itu fi'il perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya tauhid atau esa bil af'al pada perbuatan. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi sebab sedikit pun kada bisa memberi bekas pada yang disebabinya atau musabbab. Yang memberi bekas pada musabbab itu Allah subhanahu wa ta'ala, fi'il perbuatan Allah. Nah, itu artinya esa pada perbuatan. Kalau ada selain Allah yang bisa memberi bekas, bisa menganyangi, bisa melukai, bisa menyembuh, berarti ada selain Allah yang bisa. Nah, itu kita menyekutukan Allah dalam fi'il perbuatannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tauhid fi'il mengesahkan Allah pada perbuatan Allah, meyakini dalam hati bahwa tidak ada yang bisa memberi bekas, hanya satu, fi'il Allah subhanahu
wa ta'ala. Nah itu. Jadi 3 macam ini kewajiban fardu ain setiap orang beriman. Dia fardu ain meyakini zat Allah tidak berjuzu dan tidak ada duanya. Dia meyakini bahwa yang punya sifat itu hanya Allah. Yang ketiga, bahwa yang memberi bekas itu hanya fi'il perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini i'tikad, keyakinan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan ada 4 macam kelompok manusia yang menyikapi hubungan antara sebab dengan musabbab. Ada 4 golongan. Dari 4 golongan ini hanya 1 yang selamat, 3 itu kada selamat. Pertama, kelompok manusia yang mengatakan as-sabab yu'athir binafsih, sebab itu memberikan bekas dengan dirinya sendiri. Makan itu sebab, kanyang itu musabbab. Jarinya kanyang itu karena makan, jadi makan itu yang mengenyangi. Nah, itu sekelompok manusia yang mengatakan bahwa sebab memberi bekas, makan itu jarinya mengenyangi, air itu menghilangkan haus, apalagi misalnya pisau itu melukai, api membakar, obat menyembuhkan. Nah, jadi semua itu memberi bekas. Nah, orang yang punya keyakinan seperti ini itu kafirun, kafir, musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ubat nipang nih nah, makanya aku sihat. Nah, sampai ke i'tikadnya macam itu, sampai ke i'tikadnya, sampai ke hati-hatinya meyakini ubat nipang maulah aku sihat. Nah, ini orang musyrik, menyekutukan Allah. Amal sekadar di ucapan aja, di hati meyakini bahwa itu adalah perbuatan Allah, kada jadi masalah. Minum obat nyaman sigar, di mulut saja, di lisan aja, tapi hati tetap mengetikatkan yang menyembuhkan Allah, itu kada jadi masalah. Ini yang masalah yang sampai ke hati-hati, sampai jadi i'tikad bahwa jika kada minum obat ini aku bisa mati. Nah, jika kada minum obat ini kada sigar, kada sembuh. Nah, ini i'tikad yang musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi boleh kita ucapkan obat ini maulah sihat, boleh kita ucapkan makan ini yang mengenyangi, boleh kita ucapkan air yang menghilangkan dahaga, boleh kita ucapkan api yang membakar, tapi dalam hati kita semua itu adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang di hatinya. Jadi orang-orang yang menyatakan dalam hatinya bahwa api bisa membakar, obat bisa menyembuhkan, dalam hatinya demikian, kafirun, musyrikun, kafir dan musyrik. Kalau pernah macam itu, mesti mengucap 2 kalimat syahadat, mesti mengucap 2 kalimat syahadat, karena dia sudah keluar dari Islam, karena i'tikadnya menyekutukan Allah. Kelompok yang kedua manusia ini, as-sabab yu'athir biquwatin ja'alaha Allah bihi, bahwa sebab itu memberi bekas, bukan dengan dirinya tapi dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada sebab itu. Nah, itu i'tikad di hatinya. Jaranya makan tuh kadang mengenyangi,
Cuma makan nasi ini, di nasi itu ada kekuatan yang diletakkan Allah sehingga bila orang makan kenyang. Ujarnya api itu kadang membakar, tapi karena di api itu ada kekuatan diletakkan Allah lalu bisa membakar. Pisau itu jarinya kadang bisa melukai, tapi karena dalam pisau itu ada kekuatan yang diletakkan Allah lalu pisau itu bisa melukai. Obat itu jarinya kadang menyembuhkan, tapi karena di obat itu ada kekuatan yang diletakkan Allah lalu obat itu bisa menyembuhkan. Nah, i'tikad semacam ini macam apa? Fasiqun wa fajirun, orang ini fasik orang seperti itu. Artinya mesti jangan umpat ini kita. Jarnya obatnya kadang kenapa-napa. Cuma karena obat ini ada kekuatan yang diandak Tuhan lalu bisa sigar orang minum. Fasik kalau macam itu pemikiran kita. Ujarnya api ini kadang bisa membakar, tapi karena di api itu ada kekuatan diletakkan Tuhan lalu tersentuh kita bakar. Fasik macam itu. Nah, itu kelompok manusia yang kedua. Ini disebut kelompok Mu'tazilah. Orang menyebutnya namanya kelompok Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah itu golongan yang cukup besar dalam Islam. Mereka mengatakan bahwa sebab itu memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada sebab itu. Nah, ini oleh ahlu sunnah dikatakan fasik macam itu. Yang ketiga, ada kelompok yang mengatakan lagi bahwa sebab itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas itu hanya Allah Ta'ala. Tetapi apabila ada sebab, ada musabab. Nah, dia pastikan. Ujarnya nasi itu memang kadang mengenyangi. Nah, mengenyangi itu Allah. Cuma bila makan kita kenyang. Nah, kayak itu. Ujarnya api itu kadang bisa membakar. Yang membakar tetap Allah. Tapi bila kena api kita pasti kita bakar. Nah, ini mengatakan bahwa Allah yang memberi bekas, cuma memastikan ada sebab, ada musabab. Nah, pendapat semacam ini dikatakan jahilun, orang jahil. Orang jahil. Banyaknya orang kena pisau kada luka. Ada orang terbakar api tapi kada hangus. Nah, itu menunjukkan bahwa ada sebab, kada mesti ada musabab. Nah, kalau kita berpikir bahwa api itu kada memberi bekas, yang menghanguskan tetap Allah Ta'ala, tapi bila ada api terbakar, itu jahil ngarannya. Jahil. Nah, kada kawa diumpati juga kelompok ini. Bujur ya Tuhan yang menyugihakan, tapi mengkada becari kawala sugih. Nah, ini yang macam modelnya. Jadi semacam memastikan bahwa bila becari itu berduit, walaupun ia meyakini bahwa yang menyugihakan itu Allah. Ini percaya bujur yang menyugihakan itu Allah, tapi jarnya mengkada becari malah boleh duit. Nah, ini orang jahil. Banyaknya orang ada becari sugih. Banyak orang ada becari sugih. Siapa? Pewaris. Kekanakan becari kadenya mati abahnya sugihannya. Ini membuktikan bahwa pendapat itu salah, jahil. Nah, yang keempat, kelompok yang keempat yang selamat, bahwa sebab itu kada memberi bekas apa-apa. Makan kada bisa mengenyangi, api kada bisa membakar, obat kada bisa menyembuhkan. Yang semuaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala. Dan lagi ada sebab, kada tentu ada musababnya. Nah, ini
firqatun najiyah, ini kelompok yang selamat. Ini selamat. Sebab kada memberi bekas. Yang memberi bekas Allah. Ada sebab belum tentu ada musabab. Nah, ini yang bujur. Ini yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Minum obat pastilah sigar, kada pasti. Nah, kenapa? Karena obat kada memberi bekas. Yang menyegarkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Makan aja nasi, minum aja obat, dan itu semua hanya sebab, dan sebab kada memberi bekas. Yang memberi bekas itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebab belum tentu ada musabbabnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil-wahid, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wahid yang Maha Esa. Kita sudah percaya bahwa Allah itu Maha Esa zatnya, Maha Esa sifatnya, Maha Esa perbuatannya. Kita sudah beriman. Nah, kalau sudah beriman bahwa Allah itu Maha Esa, ayyuhidallaha bidzatihi wa sifatihi wa af'alihi, bahwa dia mesti mengesahkan Allah pada zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Kalau sudah kita beriman Allah itu esa, kita esahkan. Nah, mesti kita esahkan. Nah, macam apa cara mengesahkan Allah pada zatnya? Macam apa kelakuan orang yang mengesahkan Allah pada sifatnya? Macam apa kelakuan orang yang mengesahkan Allah pada af'alnya? Nah, jadi keimanan itu menuntut sikap, keimanan itu menuntut perbuatan. Orang yang percaya ini menimbulkan sikap ini. Nah, kita percaya Allah itu Maha Esa, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Lalu macam apa sikap kita sebagai bukti kita beriman? Bukti kita beriman. Orang yang beriman zat Allah itu esa, ayya'taqida, bahwa dia mengiktikadkan anna zat Allah ta'ala mawjud binafsih wala wujuda li ghairih. Orang yang meyakini bahwa zat Allah itu esa, maka membuahkan satu i'tikad, keyakinan dalam hatinya bahwa hanya zat Allah itulah yang ada. Hanya zat Allah yang ada. Sedangkan selain Allah itu kadada. Kadada selain Allah. Itu keyakinannya. Kalau kita percaya bahwa Allah itu esa pada zatnya, maka kita meyakini, kita mengiktikadkan bahwa yang ada itu hanya satu Allah. Yang lain pada Allah kadada. Bumi, langit, kita semua itu kadada. Kenapa maka ada? Kelihatan langit, bumi, manusia. Itu biijadillah, sebab diadakan oleh Allah. Diadakan oleh Allah. Padahal kadada sebujurnya. Sebujurnya kadada kita nih. Kenapa maka ada? Diadakan oleh Allah. Beda antara ada dengan dirinya lawan dengan ada diadakan. Pada sama. Yang ada dengan dirinya sendiri hanya satu Allah. Selain Allah itu kadada, kalaunya ada diadakan, benar ya itu. Sesuatu yang diadakan sama hukumnya dengan kadada. Nah itu. Jadi selain pada Allah itu kadada, yang ada hanya satu Allah. Lain pada Allah itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada waktu tertentu akan ditiadakan lagi. Nah,
Jadi fala yara li nafsihi wala li ghairihi wujudan bal mawjud bi ijadillah ta'ala. Maka dia kadang melihat lagi keberadaan dirinya, dia kadang melihat lagi keberadaan selainnya, melainkan dengan sebab diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melihat apapun pastinya beranggapan itu diadakan oleh Allah, padahal ya tidak ada itu. Nah, semuaan dilihatnya apapun timbul pikirannya itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wahid Asa bi zatihi, pada zatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua, orang yang beriman dengan asanya sifat Allah, an la yara illa asara sifatihi ta'ala. Kalau kita percaya bahwa tidak ada sifat melainkan sifat Allah, kita percaya itu akan timbul satu sikap dalam diri kita bahwa apapun yang kita lihat ini itu merupakan bekas dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat apapun, kita ingat itu bekas kudratnya, itu bekas iradatnya. Nah, itu kudrat sifat, iradat sifat. Nah, jadi kita melihat apapun di alam semesta ini, kita ingat itu adalah merupakan bekas dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari usaha manusia, bukan dari bikinan manusia, bukan dari karya manusia. Semua yang kita lihat ini adalah merupakan bekas dari sifat kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang macam itu punya sikap dalam hatinya, fayatakhallasu, dia akan bersih minal ujubi, dari sikap ujub. Dia akan bersih daripada sifat kibri, sombong. Dia akan bersih daripada sikap pria. Kenapa? Karena dia merasa kada punya apa-apa, kada punya sifat, kada punya kuasa, kada punya kekuatan. Semuaan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang bisa sombong? Karena merasanya kuasa, padahal kuasa sifat Allah. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa kaya, padahal kaya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia sombong? Merasainya kuat, padahal kuat itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini sudah mengesahkan bahwa yang punya sifat itu hanya Allah, kada ada lagi otomatis sombongnya, kada ada lagi ujubnya, kada ada lagi riaknya. Jadi orang-orang yang merasa sombong dengan hartanya, sombong dengan kekuasaannya, itu orang yang belum sepenuhnya beriman dengan asanya Allah pada sifatnya. Lalu timbul dalam hati macam itu. Yang ketiga, orang yang beriman bahwa fi'il itu hanya fi'il Allah, perbuatan itu hanya perbuatan Allah, an la yara syai'a minal af'al, bahwa dia tidak melihat sesuatu dari perbuatan illa fi'al Allah ta'ala, melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini meyakini yang bisa berbuat itu hanya Allah, yang lain kada bisa. Ini sudah yakin itu, bahwa Allah itu Maha Esa pada perbuatannya, sehingga yang lain kada punya perbuatan. Yang berbuat itu hanya satu, Allah Ta'ala. Lalu apapun perbuatan yang dia lihat di alam ini, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hatinya memandang demikian, dalam hatinya meyakini demikian, bahwa perbuatan siapapun dalam hatinya meyakini bahwa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang bisa demikian, maka dia akan selamat dari dendam, dari dendam, hikit. Kenapa kita dendam? Karena menganggap itu gawiannya, itu perilakunya. Kalau kita ada dendam, kita akan selamat dari taubih.
Taubih itu meniwas artinya. Kenapa kita meniwas? Karena kita menganggap inya nang berkelakuan, inya nang berbuat. Jangan kita menganggap bahwa itu adalah sudah fi'il Allah, kita katakan meniwas lagi. Nah, meniwas itu artinya kenapa ikam maka macam ini, maka sudah aku padahi, jangan macam itu, makanya macam ini hancur. Nah itu meniwas artinya. Nah itu bukti orang nang belum mentauhidkan fi'il Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Anas bin Malik berkata, aku 10 tahun jadi khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun jadi pembantu Nabi. Sekalipun Nabi kada pernah meniwas apa yang sudah kukerjakan. Walaupun salah yang kukerjakan itu, Nabi kada mau lagi meniwas karena sudah terjadi. Apa kamu kada masih jaku jangan semalam. Nah itu orang meniwas karena padahal sudah terjadi. Apa gunanya meniwas? Berarti belum beriman sepenuhnya dengan asanya fi'il Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, walhasil orang yang beriman bahwa Allah itu esa pada zatnya, Allah itu esa pada sifatnya, Allah itu esa pada fi'ilnya, maka kelakuan orang ini akan menjadi kelakuan yang indah, kelakuan yang baik. Dia akan selamat dari ujub, dari ria, dari sombong, dengki, iri, segala macam sifat yang kada baik otomatis hilang kalau dia sudah beriman sepenuhnya dengan Al-Wahid, nama Allah yang Maha Esa ini. Nah kemudian yang ke-68, nama Allah As-Samad. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa al-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka taubat wat taufiq wa hidayah istiqamah wal husnul khatimah wa tawassalna bi jahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatan fid din wa barakatan wa wasiatan jismi masatan wa taubatan qabla al-maut sadatan indal maut wa ba'dal maut wa afwan min hisab wa min ajab manasi min al-jannah zunaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'u alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal minna syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.